Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari kita siapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari saya undang kita berdiri semua. Bapak, terima kasih buat waktu yang indah di pagi hari Tuhan. Kemurahan Tuhan kami bisa ada di tempat ini. Satu kerinduan kami ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian dan pengagungan kami kepada Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuasai tempat ini Tuhan, dan kami rindu memberi yang terbaik dalam Engkau. Tidak ada kuasa yang lain tempat ini selain kuasa Allah bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami akan mulaikan ibadah ini, kami akan tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sambil berdiri kita angkat pujian ini. Kubawa kepadamu Tuhan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Dari awal kita akan pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Ini persembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku, persembahanku ini. Ku ingin Engkau Tuhan, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa, oh, takkan pernah selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati.
yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah. Haleluya, haleluya, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai, sekali lagi, takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, oh, yang terbaik bagiku. Senap hatiku dan senap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwa. Mari dengan lembut jemaat saja angkat pujian ini, jemaat saja. Ini pengakuan kami Tuhan,
Sekali lagi dengan lembut nyanyi dengan segenap hatimu. Ku beri yang terbaik. Oh, segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan ku beri yang terbaik, yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, haleluya. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan sekali lagi ku beri yang terbaik. Segala yang terbaik pujian kami untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwa, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Haleluya Tuhan. Segala pengagungan kami Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau pagi hari Tuhan. Sebab Engkau layak terima pengagungan dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau, kami siap beri yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari kita angkat pujian di pagi hari ini denganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ragu kita memuji Tuhan, sebab Dialah Allah yang berkuasa. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya tutur langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, kuasa berjaya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari
dan percaya, tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Ya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Haleluya. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, amin. Hanya haleluya. Sumber kuasa-Mu tercurah, kuasa-Mu tercurah bagiku. Dengan-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan. Haleluya. Dari kemuliaan sampai lagi hanya Kau Tuhan, ya. Sumber kekuasaan kita, kuasa-Mu tercurah, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Roh yang dalam hidup kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Sebab kita mempunyai kuasa yang besar. Mari kita angkat pujian ini. Ku diberi kuasa. Haleluya. 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 Terima kasih atas kuasa-Mu. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan di bawah kakiku, di bawah kakiku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja jalan. Haleluya. Ku diberi kuasa. Haleluya. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh.
di bawah ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. Sungguh besar, oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku merayakan. Terpujilah Kau lagi. Sungguh besar, oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan berikan persembahan. Kita berdoa terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan berikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang beri dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita lagi dari awal. Di dalam segala hal, di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang membela. Mari saya undang kita berdiri semua, kita akan menyambut firman Tuhan. Mari angkat pujian ini. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun haleluya menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Oh, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, meskipun ya Tuhan, ya Tuhan, namun Tuhan yang bela.
undang hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Sekali lagi semuanya, lebih lagi angkat pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau Tuhan, bahwa Kau satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Kami pegang janji-Mu Tuhan, karena kami percaya janji-Mu. Ya dan amin. Dan firman-Mu Tuhan mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Maka oleh karena Tuhan, pada siang pagi hari ini Tuhan, mari Engkau lawat kami dengan kebenaran firman Tuhan. Jamah setiap kami Roh Kudus, buka hati pikiran kami. Berkatilah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya di tempat ini, dan shalom buat yang di rumah sana, yang saudara Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam ibadah ini. Mari kita fokus untuk kebenaran firman Tuhan beberapa menit ke depan ini. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah penyembahan sebagai gaya hidup kerajaan. Sekali lagi, penyembahan sebagai gaya hidup kerajaan. Penyembahan, worship, kita tahu. Sebelum saya bahas lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan kembali tentang kerajaan Allah yang sering disampaikan oleh pendeta-pendeta yang berkhotbah pada minggu-minggu yang telah berlalu. Tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada dua ekspresi tentang kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah yang hakiki. Saya ulangi, ada dua ekspresi kerajaan Allah. Yang pertama ada kerajaan Allah yang hakiki, yang dimana kita belum bisa menalar sampai sempurna tentang kerajaan Allah itu sendiri, tapi dibantu oleh beberapa hal, yaitu tentunya pertolongan Roh Kudus dan pertumbuhan iman kita yang semakin hari semakin berubah. Tentunya berubah semakin besar iman itu, akan mengerti
tentang kerajaan Allah yang secara hakiki walaupun tidak sempurna. Karena itu masih di dalam medan fiksi. Saya bilang fiksi, bukan fiktif ya. Jadi fiksi. Dan itu bergerak dari kekekalan sampai kekekalan. Dan nalar kita manusia tidak bisa menempuh atau mencapai sejak kapan kerajaan Allah itu ada. Atau sampai kapan, yang kita tahu sesuai dengan firman Tuhan, kerajaan Allah tidak akan berakhir, tidak tergoncangkan. Jadi itu yang pertama, tentang kerajaan Allah yang kekal atau yang hakiki. Yang kedua, yang penting untuk kita bahas pada pagi hari ini tentunya adalah kerajaan Allah yang sekarang. Yang sekarang, yang bisa kita terima, kita nikmati, bahkan kita bisa impartasikan kepada orang lain, dan di dalamnya tentunya dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, bukti nyatanya pagi hari ini kita datang ke gereja beribadah karena kita mengalami kerajaan Allah itu. Kita datang mau menyembah Tuhan Yesus. Amin. Bukan Tuhan yang lain. Kita tidak peduli dengan Tuhan ilah apapun. Kita hanya percaya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang benar. Dan di dalam Dialah kita akan melihat, kita akan menerima, bahkan mengimpartasikan kerajaan Allah kepada orang lain. Jadi hari ini saya mau bahas tentang tema tadi, penyembahan sebagai gaya hidup kerajaan. Penyembahan saya tidak bahas tentang menyembah secara mungkin angkat tangan, yadah ada orangnya, ya bahasa Ibrani, angkat tangan, atau juga ada yang sujud, atau ada yang bersorak-sorak, itu menyembah juga. Tapi saya tidak akan bahas itu, meskipun akan saya senggol nanti di akhir khotbah ini. Tapi yang pertama yang saya akan sampaikan kepada kita semua, baik yang di sini ataupun di rumah, perhatikan baik-baik. Penyembahan yang paling benar yang Tuhan cari dan semestinya kita orang Kristen harus lakukan dan kita hidupkan adalah hidup yang berkarakter Kristus. Amin. Amin. Ya. Yang pertama adalah hidup yang bergaya berkarakter Kristus. Lebih daripada itu, tidak ada yang Tuhan cari yang lebih baik dari hidup kita. Kita hanya harus punya karakter Kristus. Karena disitulah akan menyatakan bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang benar itu nyata-nyata harus disembah. Karakter itu harus berubah. Kita orang Kristen harus semakin hari semakin berubah seperti Kristus. Dan saya bilang itu bisa. Kalau dulu saya masih punya negosiasi, tidak mungkin bisa sempurna. Tidak, saya bilang, kalau Tuhan bilang, kuduslah kamu, sebab aku Tuhanmu kudus, maka kita bisa kudus. Amin. Itu firman Tuhan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhanmu kudus. Kalau kita tidak mau menipu, kita tahu menipu tidak baik. Kalau kita tidak mau menipu, bisa nggak? Bisa nggak? Ayo jawab cepat, biar berkatnya nyampe nih. Bisa kan? Kalau kita tahu mencuri tidak baik, kita nggak mau mencuri, bisa nggak? Kita tidak mau berbohong, bisa nggak? Kita tidak mau berdusta, bisa nggak? Tidak ada yang paksa. Dan kita tidak perlu bantuan siapapun. Tidak mungkin saya bilang, saya mau bohong nih, tolong pendeta Renol, tolong saya sudah mau berbohong nih. Tidak mungkin. Semua tergantung kita. Kalau kita mau, Roh Kudus tolong, pasti tolong. Dan kita semakin hari semakin mampu. Kita bisa kudus.
Kita tidak bisa gosip orang, kita tahu gosip tidak baik. Kita bisa tidak gosip orang, itu pilihan, bisa. Anak-anak muda, dengarkan baik-baik. Yang di rumah juga. Tidak onani bisa? Bisa, itu pilihan. Ketika engkau lagi ngeres pikirannya, kita bisa pilih antara mau dan tidak melakukannya. Kalau kita melakukannya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dengarkan baik-baik anak muda, 5 kali, engkau akan terikat dengan percabulan, dosa percabulan. Dulu saya bertahun-tahun tidak onani. Bisa keluar melalui mimpi basah, normal. Apapun yang diajarkan firman Tuhan, yang diperintahkan, kita bisa melakukannya. Masalahnya kita selalu bertoleransi. Kita bilang manusia tidak sempurna. Firman Tuhan bilang, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Makanya kita kalau sudah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merubah karakter kita. Kalau mau tahu karakter seseorang, seperti saya adalah seorang suami di rumah, sebagai seorang bapak bagi anak saya di rumah. Saudara kalau mau tahu saya, jangan tanya istri saya. Kemungkinan istri saya bohong, karena nggak enak hati dia bela saya. Bagaimana Pak Gunawan itu hidupnya, cara hidupnya? Tanyalah pembantu saya. Pembantu itu tidak akan mungkin bohong, dia akan belak-belakan. Amin. Saya pernah dengar Pak Jeffrey, Bapak Gembala, punya pembantu yang sudah cukup lama, saya lupa berapa tahun. Berapa tahun Bu Sari? Yang paling lama kerja di rumah? 17 tahun. 17 tahun? 17 tahun orang bisa betah kerja sama kita. Saya banyak lihat hamba-hamba Tuhan yang sudah luar biasa melayaninya, pelayanannya, tapi pembantunya gonta-ganti, supirnya gonta-ganti. Saya nggak tahu apa yang salah. Apa gajinya kecil, tapi kalau gaji besar pun tidak jaminan, saya bilang kalau orang kerja kepada seorang tuannya yang bawelnya minta ampun, ya, yang mulutnya ngomong tuh selalu ya marah-marah atau tindakannya itu tidak baik. Saya rasa uang bukan jaminan, gaji besar bukan jaminan, dia akan pindah cari yang nyaman. Karena manusia itu memang hidupnya memang mau damai, mau sejahtera, mau nyaman. Manusia itu selalu mencari kenyamanan. 17 tahun. Nah, jadi kalau mau tahu bagaimana karakter seseorang, tanya pembantunya. Tanya suaminya, nanti suaminya pasti belain istrinya. Tanya istrinya, nanti istri belain suaminya. Nggak enak lah ya. Jadi sebagai orang Kristen, yang namanya Kristen ada pengikut Kristus, kita harus pertama adalah bertobat. Yang di rumah dengarkan baik-baik, harus bertobat. Dan mungkin saudara bilang ini proses, iya proses, enggak apa, jalanin. Tidak ada yang bisa besok langsung, lusa langsung, atau kemudian bulan depan langsung berubah. Hidupnya benar, tidak marah-marah lagi. Tidak, kita harus bertobat. Apapun judulnya, apapun alasannya, tidak ada. Harus bertobat, sungguh-sungguh. Apalagi sudah hamba Tuhan, banyak tantangan, banyak goncangan. Godaan iblisnya itu lebih tajam, halus. Halus. Kita tahan, tidak marah. Kita tahan tidak berzina. Kita tahan tidak apalagi, tidak gosipin orang. Kita tahan tidak berpikiran cabul. Kita tahu, tapi yang tidak bisa kita tahan, makan banyak. Makan banyak itu enggak bagus, saudaraku. Ya. Makanlah secukupnya.
makan banyak, rusak bait Allah, tubuh kita rusak. Kalau hamba Tuhan kan begitu ya. Karena ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus manusia tuh harus salurkan sesuatu, disalurkannya ke makan terus, makan terus. Jadi yang tidak baik itu jangan lakukan. Kalau makan banyak ya masih lah, masih sepele kita bilang. Tapi kalau sudah mamon, sudah uang, sering sekali orang jatuh, sering kali orang berbohong karena alasannya uang. Amin. Sering ya Pak ya. Mari kita camkan baik-baik, hari ini kita harus berubah sampai kita berbuah. Tanpa kita bertobat, ya, kita tidak mungkin punya karakter Kristus, tidak bisa mencapai kepada karakter Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, lihat baik-baik ini. Ini pohon Natal ini baru dipasang ya, Pak Pendeta Ronald yang pasang. Ini bagus. Sebelum dipasang kemarin itu kalau habis Natal kan disimpan di gudang. Ya, mungkin sudah berdebu. Apa yang mau dilihat ketika dalam kondisi seperti itu? Tapi hari ini ketika dipasang, dikasih pernak-pernik, dikasih lampu, ini menjadi indah. Dan banyak mata mau tertuju kepada ini. Tapi waktu masih di dalam dus, baru keluar dari gudang, tidak ada orang mau melihat ngapain. Begitulah dengan hidup kita. Kita ini adalah bobrok awalnya, dasarnya manusia berdosa. Tapi ketika kita mau berubah, merubah karakter kita, kita hiasi. Kita hiasi dengan karakter Kristus, dengan pernak-pernik ilahi. Saya percaya kita akan menjadi indah. Dan orang akan melihat kita. Orang senang melihat kita. Amin. Jadi itu yang pertama. Dan masih ada. Kita harus berbuah. Galatia 2 ayat 20. Tolong dibantu. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang ngomong ini dulu tuh kira-kira seperti Habib gitu ya, seperti Rizik Sihab gitu ya. Ini orangnya ini, lihat nih. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia adalah penganiaya orang Kristen, penganiaya pengikut Kristus. Ini Saulus, orangnya sadis, orangnya kejam, tidak punya belas kasihan. Dia lihat sendiri ketika Stefanus dirajam, dia ada di situ. Lihat. Tapi ketika di dalam Kristus dia berubah total. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita harus sadar dan harus berterima kasih kepada Tuhan kalau Dia yang super mewah, super mulia, super kudus mau diam di dalam tubuh kita ini. Amin. Dia mau kita hidup di dalamnya dan Dia mau di dalam kita. Zakeus pemungut cukai, ketika dia berubah, ketika dia kenal Tuhan, berubah karakternya. Lihat, yang tadinya dia ganas, tidak punya belas kasihan, dia pemeras, dia pemungut cukai, pemungut pajak. Itu sudah mendarah daging, itu sudah lihat uang, itu sudah biasa terima uang gampang, tinggal tekan orang saja. Tapi ketika dalam Kristus, dia di dalam Tuhan, lihat, dia bisa berubah, karakternya berubah. Kalau dia yang begitu saja bisa berubah, apalagi kita, betul? Pasti lebih bisa lagi. Kita bukan pemungut cukai. Ya. Kita anak Tuhan yang sudah dididik secara rohani. Mungkin dari sejak kecil sudah sekolah minggu. Tapi kalau hari ini masih begitu-begitu saja, mari kita berubah. Mari kita bertobat. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi ini firman Tuhan disampaikan. Mungkin yang di rumah sana, dengarkan baik-baik. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Harus berubah. Sampai karakter Kristus itu yang dimunculkan. Lihat Zakeus pemungut cukai, dia bilang,
Apabila ada yang saya peras, berapa kali lipat? 100 kali lipat. Bangkrut dong dia. 4 kali lipat. Bisa 4 kali lipat? 4 kali lipat. Dan setengah bagian dari hartaku, kepunyaanku, ku bagi bagian kepada orang-orang miskin. Luar biasa. Itulah perubahan. Yesus tidak menuntut itu, tapi otomatis. Dan Yesus ketika mulai penginjilan, ketika dia mulai masuk dalam pelayanannya, dia bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi bertobat ini dasar itu loh. Tiap hari jangan bilang kita kayaknya gue udah aman deh. Enggak. Pasti kalau kita enggak klaim kita baik-baik, kita jaga baik-baik, nanti kita jatuh lagi. Nah, jadi yang juga si Yohanes Pembaptis juga nabi besar itu bilang, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi yang pertama, penyembahan kita sebagai gaya hidup, pola hidup kerajaan sorga, kerajaan Allah, yaitu karakter. Karakter penting sekali, berubah. Amin. Sampai kita berbuah-buah. Nah, kalau sudah berbuah-buah, ini bisa dinikmati orang. Dan kita sudah di level yang tinggi. Dan saya percaya, kita tidak bisa mengerjakannya itu sendiri tanpa pertolongan Roh Kudus, ya. Kita buka Efesus 5 ayat 18 dan 19. Efesus 5. Saya itu tadinya, tunggu dulu ya. Saya tadi itu orang emosional sekali. Kalau di rumah itu, ya pokoknya gampang marah lah kalau ada yang kira-kira nggak benar, saya pikir saya marah sekali. Tapi ternyata saya sadar bahwa itu pun sebenarnya kan tidak boleh, ya nggak boleh. Kita sebagai anak Tuhan ya hiduplah seperti Tuhan Yesus. Jangan nyantai, jangan anggap enteng, ya. Jangan kita seakan-akan tidak peduli begitu dengan yang apa yang kita tahu sebenarnya, karena kita sudah lama, mungkin yang sudah pelayanan, yang mungkin sudah Kristen sudah lama, kita sudah tahu apa yang tidak baik. Tapi jangan kita bertoleransi dengan itu, ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ini ngomong Paulus, padahal di situ di tradisi orang Yahudi di Israel itu memang rata-rata minum anggur. Di atas jam 9, mereka di atas jam 9 malam mereka sudah mulai minum itu. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya. Pertama bilang minum anggur nggak apa-apa, tapi yang masalahnya yang apa-apanya kalau sudah mabuk. Biasanya kalau saya lihat, kalau yang saya alami dulu ketika saya mabuk, ya pasti jatuh dalam dosa. Tetap hendaklah kamu penuh dengan roh. Harus penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan segenap hati. Lanjut, 19. Efesus 5:19. Coba bisa bacakan satu orang. Oh, sudah di situ ya. Sorry. Ya, sekali lagi Bu, silakan Bu. Ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk lagi. Jangan tertipu oleh dunia ini. Jangan mabuk oleh keinginan dunia. Tapi harus penuh dengan roh. Sampai kita bisa berbuah-buah. Kita sudah tahu buah itu apa sih yang ada tertulis di dalam Alkitab. Buah-buah roh masih dalam Galatia, tapi saya tidak akan bahas itu. Yang saya mau tekankan di sini adalah kita menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Hidup baru, cara berpikir yang benar.
Gaya hidup yang benar, lihat di situ, berkata-kata soal kepada Allah dengan Mazmur. Ini artinya mulut kita pun sudah berubah perkataannya, bahasanya. Iya. Ada kata-kata yang membangun, ada kata-kata yang bijaksana kepada orang, membangun orang lain supaya orang itu bisa melihat bahwa di dalam kita ada Kristus. Lebih daripada itu lagi, kidung puji-pujian, bermazmur, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyi. Ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Semua orang mau mencapai sesuatu yang baik. Bahkan sampai kepada surga yang kekal. Semua mau hidupnya itu diberkati. Semuanya mau terlindungi dari segala yang jahat, dari segala yang buruk. Tapi kalau kita tidak berubah, tidak dekat dengan Tuhan, jangan mimpi. Surga itu mahal. Surga itu mahal. Yang murahan itu dunia. Dunia hanya sampai 80 tahun, kita hanya bisa ada di situ. Mungkin 90 tahun, mungkin ada yang 100 lebih. Tapi apa coba? Tapi yang kekal itu, surga yang kekal itu tak tertandingi dan tak terukur dan tak terbilang jumlah masanya. Dan disitulah kemuliaan Tuhan itu ada. Jadi marilah kita hidup penuh dengan roh. Roh huruf besar di situ, roh Allah sendiri. Hidup dengan roh, bisa kok, bisa. Kalau kita mau terus usaha, bisa kok. Iya. Kalau tidak bisa, tidak mungkin Tuhan tulis firman ini diajarkan kepada kita. Ya. Semua bisa. Apa yang tidak bisa? Coba, dosa apa yang tidak bisa kita lepaskan? Semua bisa. Amin? Jangan kompromi. Mari kita berubah. Itu yang pertama, yaitu pertobatan, penyembahan yang benar sebagai gaya hidup kerajaan itu adalah hidup yang berkarakter Kristus. Artinya kita bertobat, kita berubah menjadi manusia yang baru sampai kepada kesempurnaan yang menurut pemandangan Tuhan. Amin. Yang kedua, penyembahan sebagai gaya hidup kerajaan. Saya belajar, terus saya berani tulis itu melayani. Penyembahan kita yang benar, yang berkenan di mata Tuhan, setelah kita berubah karakter kita harus masuk dalam pelayanan. Pelayanan itu tidak berbicara hanya ada di gereja saja, tapi bagaimana sikap kita dimanapun kita berada, di mana kita harus dilibatkan dalam pelayanan, kita harus ada di situ. Mungkin kita harus melayani istri kita, mungkin kita harus melayani suami kita, barangkali juga tetangga-tetangga kita, orang-orang susah. Kita harus bergerak di situ. Kita tidak bisa bilang kita di gereja, haleluya, terus kita di luar, kita lihat orang susah, kita diam saja, enggak bisa. Berarti kita belum menyembah Tuhan. Kita belum menyembah Tuhan. Kalau kita masih kita diamkan saja orang-orang yang punya kesulitan, orang punya pergumulan. Kita tahu, Yakobus kan sudah bilang, jika kamu tahu berbuat baik, bagaimana kamu harus berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Kita sudah tahu, kita harus melayani orang di sana. Saya kemarin ke Kalimantan sempat itu doakan orang yang sudah parah banget. Tapi modal nekat saja. Itu orang gila yang sudah kena, dua-dua lagi kakak adik.
katanya kena tumbal dari orang tuanya, karena orang tuanya punya kuasa kegelapan. Sebenarnya kalau melihat dari keadaan sih, kayaknya nggak usah didoakan lagi deh, udah gimana ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita harus melayani, walaupun dia itu gila. Bukan Yesus cari satu orang gila yang itu ada di tanah Gerasa. Itulah penyembahan saya Tuhan. Tidak menilai, tidak begitu punya arti, punya nilai yang besar. Tapi saya harus melakukannya. Saya harus ke sana. Kalau menurut daging, saya tidak mau naik Lion. Kalau saya naik Garuda, kan? Nggak bisa, kenapa? Karena kita harus taat. Kita harus melayani. Ya sudah diutus, mau apa lagi kan? Ke sana. Sendiri-sendiri, sampai di mall ditanya, Bapak dengan niat apa ke sini? Saya dengan nekat Pak, saya bilang. Dia kaget, Bapak dengan siapa ke sini? Waktu di mobil tuh, saya supirnya. Bapak baru pertama kali ke Kalimantan? Iya. Dengan alasan apa Bapak ke sini ya? Kok? Iya, saya nekat aja, saya bilang. Saya nggak tahu dia jawab, saya bilang saya nekat aja. Di sana nggak ada lampu, nggak ada listrik, sampai sana nggak ada signal di kampung itu. Tapi harus melayani. Amin. Ya, itu bukan hal yang hebat saya bilang. Yang hebat itu kan hanya Tuhan saja yang hebat. Iya, kalau kita hari ini saya masih dipercayakan untuk ke sana, untuk ke situ, ya itu artinya Tuhan masih kasih waktu. Tuhan masih kasih kesempatan. Kalau Tuhan bilang udah moyong dah, tutup aja lu, berangkat lu. Selesai. Habis hidup kita. Nggak tahu kemana. Syukur-syukur ke surga ya kan, ke Firdaus. Iya. Tapi kalau sekali lagi masih ada kesempatan, mari kita melayani. Itulah yang saya bilang, penyembahan sebagai gaya hidup kerajaan Allah, kita harus melayani. Kita harus melayani. Ya kita nggak perlu, saya pun tidak boleh ngomong terlalu banyak di sini tentang masalah pelayanan kan, itu urusan saya. Gitu. Saudara juga mungkin ya ada mungkin pelayanan ke tempat lain, ya silakan. Tapi jangan sampai kita hanya berdiam duduk manis, hanya memikirkan diri kita sendiri saja, kenyamanan keluarga kita saja, jangan. Mari kita melayani. Jadi yang kedua, penyembahan sebagai gaya hidup kerajaan Allah, sebagai anak-anak Allah, ya, kita harus sampai kepada titik melayani. Yang di rumah dengarkan baik-baik, melayanilah. Tidak mesti harus jadi pendeta, tidak mesti harus sekolah teologi ya, tidak. Melayanilah dengan hatimu, dengan cinta yang Tuhan berikan di hatimu. Kasih Bapa itu ada di setiap hati kita. Tergantung kita mau ekspresikan enggak. Kalau kita mulai ekspresikan, itu akan semakin nyata. Sekali kita memberi, kita akan terbiasa dengan memberi. 10 kali kita memberi, kita akan lancar untuk memberi. 100 kali kita memberi, itu akan menjadi gaya hidup kita untuk memberi. Iya. Itulah penyembahan. Itulah penyembahan. Kita melayani. Amin. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyembahan sebagai gaya hidup kerajaan. Yang ketiga adalah bergaul erat dengan Tuhan. Amin. Iya. Tuhan mencari orang bergaul karib dengan Dia, itu sudah pasti. Tuhan mencari orang yang mau duduk di bawah kakinya, itu sudah pasti. Itulah bedanya kita dengan yang lain mungkin, kepercayaan yang lain. Dia hanya mau kita datang kepada Dia dengan hati yang tulus untuk memuji menyembah Dia. Yaitu bergaul erat itu berbicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin itu dengan doa kita, dengan puasa, dengan saat teduh, dengan apa lagi lah yang kita lakukan di rumah, di dalam kesendirian kita di kamar. Itu yang Tuhan cari. Jangan sampai kita hanya bersibuk dengan pelayanan, tapi kalau kita tidak ada hubungan dekat dengan Tuhan, lama-lama pelayanan itu jadi motivasi. Pelayanan itu bisa jadi hambar. Yang membuat pelayanan kita itu bisa nyaman, bisa asik, ya. Karena Tuhan itu kasih kita sukacita. Karena ada hubungan dulu yang dengan Tuhan yang terus menerus setiap hari. Ketika kita ada pelayanan, kita tidak ada beban. Kita tidak mengeluh-mengeluh.
Jadi harus kita bergaul karib dengan Tuhan. Ada sering terus setiap hari membaca firman Tuhan. Ada terus setiap hari berdoa dan berdoa terus. Itulah hubungan. Karena hubungan inilah yang mengangkat tadi yang poin pertama dan poin kedua. Untuk lebih maksimal lagi. Ini yang penting sekali, saya tidak ditaruh nomor 1, nomor 3. Ini penting, kita harus bergaul sampai Tuhan memberitahukan rahasia-rahasianya. Saya tidak berlebihan dan saya bilang ini benar. Karena firman Tuhan bilang seperti itu. Pada siapa orang yang kukasihi, aku akan mengutarakan segala rahasia-rahasianya. Apa yang kita tidak tahu, kita jadi tahu. Banyak hal-hal yang kita tidak mengerti bisa jadi mengerti. Kalau kita bergaul terus dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersekutu terus dengan Tuhan, kita bisa menilai sesuatu dengan hikmat Tuhan. Iya, kalau saya rasa waktu saya tidak aman, saya kabur. Pasti Tuhan kasih saya hikmat, kabur. Seakan saya ada di mana gitu, diutus kemana tuh. Ya, Tuhan bilang kalau di satu kota kau ditolak, kau lari gitu kan, ke kota yang lain. Hikmat itu akan diberi kepada kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, kita hadapi hidup ini tenang-tenang saja. Amin. Sekalipun saat ini virus ini kayaknya nggak makin berkurang gitu ya. Seakan-akan dia ada terus dan kadang-kadang kasih kita bayang-bayangan kayaknya makin hari makin mengerikan gitu kan. Udah nggak usah lah, biarin dah. Kalau toh mau mati pun, ya nggak apa-apa, toh semua juga mati nanti kok. Iya kan? Mau mati virus, mati tabrak mobil, mau jatuh dari pesawat ya. Yang takut naik pesawat, hati berdoa terus lah. Nah, saya juga berdoa terus, bukan takut mati, tapi saya berdoa supaya ini pesawat aman itu. Bukan saya sendiri saja, ada berapa ratus orang lagi dalam ini. Saya berdoa juga. Kalau toh memang harus mati ya sudah. Emang semuanya akan berakhir kok. Di dunia ini nggak ada yang kekal. Hanya firman Tuhan yang kekal. Amin. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam firman, karena kita tiap hari ada bergerak di dalamnya, artinya kita membaca surat cinta ini kan surat cintanya Tuhan. Bagaimana kita mau bilang kita cinta Tuhan kalau kita tak pernah baca suratnya? Kalau kita malas dan enggan membaca suratnya. Nah, ini salah satu kriteria, artinya kita itu bergumul, bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ini poin yang ketiga, sampai 3 poin saja. Mari saudara dikasih Tuhan. Penyembahan itu bukan hanya yada, angkat tangan. Saya ada catat di sini kalau di menurut maksud orang bahasa Ibrani itu, orang Ibrani ya ada 7 poin kan menyembah itu. Tapi tidak seperti itu. Ada tauda, ada barak, ada tehila, menyentuh Tuhan, ada jamar mainkan musik buat Tuhan, ada halal, berarti semangat berapi-api, ada sabak bersorak-sorai dengan segenap kekuatan kita. Bukan 7 poin itu, tidak. Itu bagus. Karena apa? Itu memang tadi saya bilang saya akan senggol dalam akhir khotbah ini. Kalau kita sungguh-sungguh 3 poin ini kita sudah ekspresikan, kita sudah aplikasikan, maka akan terlihat dari penyembahannya yang bisa dilihat ketika ada di gereja, ada tempat ibadah. Ya. Kita tidak bisa tahan orang di sebelah kita kalau dia menangis, dia merasakan hadirat Tuhan. Kita nggak bisa tahan dia. Itu urusan dia. Kalau dia dekat dengan Tuhan, dia tahu bagaimana harus memuji Tuhan dengan benar. Kalau dia sudah tahu ini prinsip-prinsip kerajaan Allah tentang worship, penyembahan, dia tahu bagaimana harus bermain musik dengan benar. Pasti. Bukan artinya dia nggak ada salah, bisa ada salah. Tapi bukan itu yang kita bahas. Dia akan tahu bagaimana harus bermain dengan benar. Bagaimana harus pimpin pujian dengan benar.
Bagaimana harus duduk ketika dia jadi jemaat, dia harus menyembah dengan benar. Saya juga sama Pak Ronald sama sering WL. Kadang-kadang kalau saya jadi WL itu, saya jadi jemaat, ketika WL bilang angkat tangan, saya nggak berani nggak angkat tangan. Karena saya diajarkan seperti itu, di dalam satu buku juga saya baca. Kalau engkau nggak angkat tangan, suatu hari kau pimpin pujian, kau suruh angkat tangan, orang juga angkat tangan. Siapapun worshipnya di sini, kalau kita tahu bagaimana kita harus mengikuti ini semua, ya, berarti kita menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kita ikutin semua apa yang diajarkan, apa yang dipimpin oleh worship leader. Ya. Kalau tepuk tangan lah. Kelihatan dari situ kok, bisa diukur dari situ. Meskipun tidak 100% dia bilang, tapi 90% orang bisa dinilai dari situ. Engkau nyanyi sungguh-sungguh enggak? Engkau tepuk tangan sungguh-sungguh enggak? Berarti kau tidak fokus. Kalau engkau tidak serius, berarti engkau tidak akan dapat apa-apa. Berarti engkau tidak menyembah. Ingat cinta mula-mula. Ketika saya cinta mula-mula, saya selalu datang. Saya sudah datang itu selalu duluan. Enggak tahu kenapa. Biarpun nunggu enggak apa-apa. Saya tidak mau kehilangan 1 menit pun acara ibadah itu. Semoga ini masih kita bisa raih kembali cinta mula-mula kita nih. Puji-pujian mau lagu apapun, lagu zaman kapanpun, saya tetap menyanyi sampai habis, sampai selesai. Firman Tuhan, saya akan menikmatinya. Siapapun pengkhotbahnya, saya nggak tahu dia STH kayak MTH kayak mau apa kayak. Saya pengen dengar dia berkata-kata tentang Alkitab, tentang Injil. Itu cinta mula-mula. Itu berarti kita menghormati hadirat Tuhan. Nah, akan terukur dari situ. Dari ketiga tadi poin itu. Ya, aplikasinya tuh bisa dilihat orang tuh dari di lapangan. Artinya di gereja. Jadi makanya kalau ada orang khotbah sepertinya dia bilang, sebenarnya pendeta, sebenarnya dari manusia itu sendiri. Dari jemaat yang datang itu. Kalau hatinya memang sudah standby mencari Tuhan, pasti dia dapat. Karena di dalam perjanjian lama di pengkhotbah dibilang begini, jika engkau datang menghampiri rumah Allah, jagalah langkahmu. Jaga langkah kita. Artinya ketika kita mau datang ke rumah Tuhan, kita mau ibadah, kita udah harus siapkan segala sesuatu, hati apa semua, jaga langkah kita. Jangan artinya gini, kita ada di ibadah, badan kita di sini, tapi langkah kita tuh nggak tahu kemana-mana. Artinya seperti itu. Jagalah langkahmu. Di pengkhotbah pasal 5 kalau nggak salah. Saya undang pemain musik. Mari ya, kita sudah tahu gereja Anugerah Bethesda. Kita mau bukan tapi menghidupi kerajaan Allah itu. Kita nikmati dan kita impartasikan kepada orang lain supaya melihat Yesus itu, melihat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Program kita gereja ini sekarang adalah tentang kerajaan Allah, karakter, kingdom culture. Jadi kita harus berubah. Saya percaya tahun-tahun lalu mungkin belum ada ini, dan sekarang ada pasti beda. Amin. Saya harap kita punya karakter yang berbeda. Ya, sekalipun masa pandemi begini, kita tidak rame-rame, tapi kita pribadi kita harus berubah. Setelah banyak pengajaran-pengajaran dari tempat ini, setiap minggu kita dengar firman Tuhan tentang karakter kerajaan Allah. Mari kita mencapai kepada yang namanya buah, supaya Tuhan dipermuliakan. Ingat kasih-Nya, angkat pujian ini, kita ingat kebaikan Tuhan.
ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah. Sekali lagi ingat kasih. Dari awal ke pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit. amin. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa, Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya besar bagi kita. Dia penuhkan, Dia puaskan, ku takkan lupa. Haleluya. Jangan lupa kasih-Nya Tuhan. Besar kasih-Nya bagi kita. Mari, mari sembah Dia. Dia baik, selama-lama Dia baik. Haleluya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasrat hatimu. Dia mencintaimu tak terbatas. Sekali lagi, mari sambil berdiri, angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, ku takkan lupa. Kami takkan lupa kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puas.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Biar musik terus mengalun, ucapan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Buat kami tidak lupa akan kasih-Mu. Buat kami ingat akan kami Tuhan akan berubah, harus berubah. Harus lebih lagi Tuhan mencapai kesempurnaan. Punya gaya hidup Kristus, punya gaya karakter Kristus. Dan sampai kami berbuah ya Tuhan. Kami doa ini Tuhan, mampukan kami ya Bapa. Haleluya. Biar kami terus Tuhan sanggup melayani Engkau dengan segala apa yang kami miliki Tuhan. Kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, karena Engkau Yesus anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Haleluya. Dan masuk terus ke dalam hadirat-Mu. Biar kami sanggup terus berjaga-jaga 1 jam bersama dengan Tuhan. Dalam Tuhan pergaulan kami, persekutuan kami kepada-Mu Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang ada di Sulawesi Tenggara, di Sigi, yang sekarang saatnya Tuhan sedang mengalami musibah. Tuhan tolong yang sudah terjadi, kami tidak bisa membentuk kembali. Dan kami tahu Tuhan, mereka sudah ada di dalam pangkuan-Mu, dalam Firdaus Tuhan. Tapi Tuhan, kami masih banyak Tuhan gereja-gereja-Mu di sana. Banyak lagi anak-anak Tuhan yang ada di sana. Tuhan lindungi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lindungi mereka dari segala yang jahat, dari segala rancangan orang fasik. Selamatkan mereka Bapa. Lindungi mereka ya Tuhan. Biar mereka bisa banyak waktu lagi Tuhan untuk memuji Engkau, beribadah kepadamu. Ampuni mereka yang jahat Tuhan. Ampuni mereka yang membunuh. Ampuni mereka yang membenci. Mereka yang menolak anak-anak Tuhan di situ. Tuhan jamah supaya mereka pun bertobat dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh wilayah, seluruh tanah Sulawesi Tenggara ke dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bapa, kami berdoa juga buat kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini, di Gereja Anugerah Bethesda. Ya Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan, hikmat. Kami terus Tuhan mampu bersemangat di dalam melayani Tuhan. Semakin bertambah-tambahlah pengertian kami, pengetahuan kami tentang firman-Mu. Dan pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu yang setia, sampai kami banyak menjangkau jiwa-jiwa. Kami menjadi terang dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terkhusus kami berdoa Bapak Gembala, Ibu Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey dan Ibu Sari, Tuhan Kau berkati dalam nama Yesus. Rancangan-Mu terus Tuhan bagi mereka berdua. Dimampukanlah oleh kuasa pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kedua hamba-Mu ini Tuhan mengerjakan pekerjaan-Mu mulai dari tempat ini, gereja Tuhan percayakan. Misi visi yang ada Tuhan, Engkaulah yang menggenapinya di dalam Gereja Anugerah Bethesda. Dan pakai Pak Jeffrey Busari sebagai alat-Mu yang luar biasa
menyampaikan isi hasrat hati Tuhan demi nama Yesus. Lindungi mereka Tuhan, keluarga besarnya. Jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit, dari segala masalah, pergumulan yang Tuhan tidak izinkan. Kami tolak dalam nama Yesus. Segala intimidasi dari kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga pelayanan mereka semakin hari semakin maju dan berkembang. Sembunyikan mereka semua keluarga besar, anak-anak, bahkan Oma kekasih kami yang tercinta, Oma Heni, Tuhan juga lindungi semuanya. Harta benda apa yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan juga jaga dan dipakai untuk kemuliaan dan honor bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu. Bagi yang sakit, Engkau melawan Tuhan, Engkau melawan umat-Mu, baik yang ada di tempat ini atau di rumah sana. Engkau yang sakit, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus apapun sakit penyakitmu. Karena Engkau berharga di mata Tuhan, dan hari-harimu ke depan adalah baik untuk memuliakan Dia. Maka sakitmu sudah dibasuh oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan pakailah hidup mereka Tuhan, lebih lagi menjadi saksimu. Ketika mereka sembuh, mereka berkata-kata, berbicara tentang Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati bangsa yang besar ini, berkati negara ini Tuhan, berkati pemerintahan yang ada, presiden sampai kepada jajaran terbawahnya, supaya Tuhan lawat mereka, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang baik, mengerjakan perkara-perkara yang benar untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk tim misi, baik itu misionaris yang ada di front, di depan, di garis depan. Tuhan, mari Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Berkati mereka Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau tolong mereka Tuhan. Pakai hidup mereka lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mereka lebih berani dan tidak ada yang mundur. Mereka terus melanjutkan pekerjaan Tuhan dengan keberanian daripada Tuhan. Berkati apa yang mereka tinggalkan di rumah ketika mereka maju ke depan sana Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, baik dimanapun, di luar negeri sana Tuhan, di daerah-daerah mana terpencil, sepedalaman apapun Tuhan lawat mereka, karena Tuhan ada di mana-mana. Kami punya Tuhan yang hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kita akan akhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu. Kita akan terima berkat. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, pada kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.